rekan-rekan sekalian, jadi yang paling penting dari semua amal kita adalah diterima oleh Allah. Walaupun kecil, walaupun sederhana, kalau Allah terima udah maksimal. Jadi kalau Allah menerima itu artinya Allah ridho. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga Engkau terima semua amal kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu segala-galanya, terima semua amal kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, seperti yang senantiasa kita bahas, bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah amal kita diterima oleh Allah. Jadi kita tidak cukup hanya sibuk beramal, tetapi kita harus sangat sibuk berusaha agar amal kita diterima oleh Allah. Karena ada yang sibuk ke amal, tapi kalau tidak diterima maka dia rugi. Oh ya, ini tempat di Eko Pesantren 2, masih bisa terlihat di belakang. Kalau lampu ini dimatikan, ini kelihatan tidak indahnya di belakang? Kelihatan, masih terlihat. Ya, alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, jadi hidup ini harus lebih jelas lagi bahwa kita hidup diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya menjadikan semua aktivitas kita ini jadi ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Allah Tuhan kita, pencipta yang mengurus, menggenggam segala-galanya, kita hamba Allah ciptaannya. Dan dunia berikut isinya ini adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi pelayan kita ya, termasuk sekarang baju ini untuk melayani kita ya, melayani ya baju ini supaya tidak terbuka aurat, supaya tidak kedinginan. Kursi ini untuk melayani bisa duduk, termasuk komputer, kamera, semua yang ada dibuat oleh manusia untuk melayani kita, dan kita diciptakan oleh Allah untuk melayani Allah atau menjadi hamba Allah. Jadi kalau kita bekerja ya, bekerja tuh bukan untuk mencari uang. Yang paling bagus tuh bekerja itu adalah sebagai ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Dan Allah yang maha melihat, yang maha mengatur lalu lintas rizki, nanti dialah yang akan membuka, memudahkan, atau yang menahan, melapangkan, menyempitkan, mengambil. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu mah urusan Allah ya. Urusan kita adalah bagaimana bekerja jadi amal soleh kita. Nah, demikian pula dalam keluarga, mengurus keluarga itu diniatkan jadi ibadah amal soleh kita. Ya, kita tahu bahwa yang membulak-balik hati adalah Allah. Yang mencukupi rezeki keluarga juga hanya Allah. Bagaimana nih
supaya berumah tangga ini jadi pendekat kita kepada Allah. Karena itu yang paling penting. Jadi ibadah kita. Nah, demikian pula belajar, kuliah. Saya kuliah bukan supaya saya punya gelar yang hebat, kemudian punya ilmu yang luas. Saya belajar adalah sebagai ibadah saya, pengabdian saya kepada Allah, karena Allah menyuruh saya belajar dan mewajibkan saya belajar, maka saya patuh. Demikian pula, kenapa kamu kok rajin nolong orang? Rajin nolong orang karena ini adalah amal soleh, ibadah. Nah, syaratnya itu cuma dua ya. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya ittiba atau bersesuaian dengan tuntunan yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah itu memberi contoh, ada yang dengan bilisan, kata-kata Rasulullah, ada yang dengan bil arkan, dengan keteladanan, dengan sikap Rasulullah, ada juga yang dengan diamnya Rasul, tidak menyuruh, tidak memberi contoh, tapi beliau diam. Nah, ini pun bisa termasuk bagian dari sunnah Rasul. Jadi sepanjang beliau tidak melarang, nah ini bagian yang bisa menjadi acuan kita, aktivitas kita menjadi ibadah ya. Nah, selain kita meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar, ada satu doa yang penting sekali, yaitu surat Al-Baqarah 127 ya. Pendek, tetapi ini luar biasa pentingnya, karena ini yang kita harapkan, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana itu Tuhan kami. Kalau Rabbi, Tuhanku. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengelola, mengurus, membina alam semesta jagat ini. Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah, terimalah dari kami doa-doa, amal-amal kami. Pokoknya apa yang dilakukan ingin diterima. Innaka, sesungguhnya engkau, innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini luar biasa nih. Keyakinan Allah maha mendengar, keyakinan Allah maha mengetahui dari segala-galanya, ini akan membuat hidup kita berbeda. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada yang melanjutkan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di Al-Baqarah 127 itu sampai innaka antas samiul alim. Baik, kita coba ya rekan-rekan sekalian. Jadi yang paling penting dari semua amal kita adalah diterima oleh Allah. Walaupun kecil, walaupun sederhana, kalau Allah terima udah maksimal. Jadi kalau Allah menerima itu artinya Allah ridho. Di mana sih keriduan Allah? Keriduan Allah itu pada niat dan amal yang disukai Allah, itu saja. Makanya kita belajar agama tuh supaya kita bisa mengenal Allah, agar niat kita lurus. Kita belajar agama supaya tahu apa yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah, sehingga kita menjalaninya. Jadilah hidup kita tuh jadi amal. Misalkan saya pekerja nih, dagang. Bagaimana dagang ini? Ya, niatkan. Ya Allah, saya niat dagang. Jadi ibadah saya. Hakul yakin bahwa satu-satunya yang membagikan rezeki adalah Allah. Yang membuka, menahan, melapangkan, menyempitkan, mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini dagang supaya disukai Allah? Selain niatnya jujur, niatnya lurus supaya jadi ibadah, caranya juga benar. Tidak pernah ada bohong, tidak ada sumpah palsu, tidak mengurangi timbangan, tidak memuji barang berlebihan sehingga menjadi dusta, tidak mencampurkan yang baik dengan yang bagus dengan yang jelek, tidak menimbun
Maaf. Tidak mengurangi timbangan. Saudaraku sekalian, tidak melalaikan ibadah. Pada waktu sholat tutup. Kenapa? Ya Allah nyuruh sholat tepat pada waktu. Gimana itu ada saingan ya? Saingan ini juga hamba Allah. Yang di sini hamba Allah, yang ngasih rezeki ke saya Allah, yang ngasih ke beliau juga Allah, yang ngasih ke beliau juga Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu ilmu dagangnya ditiru. Sekarang orang jadi meniru produk yang sama, ya ke apa ya. Nanti juga Allah yang ngasih rezeki. Ya, betul-betul enak hatinya. Ketika dapat rezeki dia bersyukur, ketika ditahan rezekinya dia bersabar, ketika diambil rezekinya dia ridho. Karena semuanya diniatkan jadi ibadah. Bagaimana dagangan hari ini nggak laku? Ya, kalau hari ini Allah tidak membuka pintu rezeki, ya nggak apa-apa. Tidak membuka pintu rezeki berbentuk uang, ya nggak apa-apa. Tapi saya diberikan rezeki bisa sholat, saya diberikan rezeki sehat, saya rezeki bisa silaturahim, saya rezeki bisa terjaga dari musibah, saya punya rezeki, banyak rezeki lain. Karena rezeki itu tidak identik dengan uang, ya. Ya begitulah, jadi bekerja meniatkan aja, jadi amal soleh. Rezeki jalannya sangat beragam. Allah membuka lewat berbagai pintu, baik yang terpikirkan, tidak terpikirkan, yang terbayang, tidak terbayang, yang terencanakan, tidak terencanakan. Rezeki itu urusan Allah sepenuhnya. Urusan kita adalah bagaimana bekerja jadi ibadah, jadi amal soleh. Enak. Begitulah rekan-rekan.